usaha mikro atau bahkan ultra mikro ini adalah survival ekonomi. Ya, survival ekonomi. Dia tidak boleh permanen di situ. Ya, dia ada karena ada goncangan sebelumnya. Maka PR-nya saat ini adalah bagaimana setelah tidak ada goncangan, misalnya setelah tidak ada COVID, bagaimana supaya jumlah usaha mikronya itu berkurang, bergeser menjadi usaha kecil dan menengah. Nah, ekosistem ini harus disiapin, tidak bisa dibiarkan. Nah, Pak Menteri ingin menyiapkan itu, ya, dengan ada hadirnya rumah produksi bersama, ya, hadirnya tadi saya sebutkan ada minyak makan merah misalnya begitu ya. Hadirnya proses hilirisasi daripada komoditi-komoditi unggulan di daerah dengan adanya kebijakan prioritas pembiayaan kepada koperasi dan sektor real misalnya gitu. Itu adalah bagian dari strategi kebijakan kita untuk memastikan terbangunnya naik kelasnya usaha mikro kita bergeser ke kecil. Pak, tadi kan usaha mikro tuh 90% ya Pak ya. Nah, dengan adanya program-program itu kira-kira targetnya tuh dari 90% bisa jadi berapa tuh Pak? Bisa menekan jadi berapa Pak? Tahun ini. Ya, kita sekarang kan kalau kita berharap nih secara gradual, berharap ya sekarang angkanya kan sekarang piramidnya begini nih. Ya kan? Semakin kecil kan gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau udah ada simulasinya ya. Tapi yang pasti kalau menurut saya kalau kita punya sekarang kita punya 20 tahun ya, lebih kurang tersisa sampai 2045 ya. 2045 kita punya waktu 20 tahun ya. Kalau kita ingin potong 50% daripada usaha mikro ini untuk bisa naik ke kelas kecil dan menengah ya, dengan harapan itu pendapatan per kapita bisa naik, ya maka kan berarti setiap periode pemerintahan ya itu setidaknya 5% daripada itu akan berkurang, kan gitu, lebih kurang ya gitu ya. Jadi kalau 5%, kalau sekarang 90 dikurangin terus gitu, dengan harapan nanti di tahun 2045 angkanya ya terkoreksi lah ya, sebagian besarnya udah mulai kecil ke menengah gitu. Jadi per tahunnya tuh bisa berkurang misal dari 90 jadi 85 gitu ya Pak? Iya, harusnya bisa begitu. Sampai nanti ke 2060. Ya, kita berharap 2045 ya. Tapi simulasinya saya kira saya belum punya kajian itu, tapi saya membayangkan kalau kita mau menjadi negara maju, mutlak prasyaratnya usaha mikro ini harus mulai digeser ke kecil dan menengah. Dan untuk itu kita butuh medium industri menengah. Tapi 5 tahun terakhir ini perkembangan gimana Pak? Malah makin naik atau makin berubah? 5 tahun terakhir ini yang skala mikro ini? Pasca COVID, waktu COVID bertambah. Sekarang sudah mulai recovery ya. Ini sekarang sudah mulai struggle, udah mulai bertumbuh ya. Itu yang tadi saya katakan, kalau dibiarkan sendiri ya akan begitu terus. Maka kalau dia masuk ke dalam koperasi, bangun korporatisasi petani misalnya begitu ya, 200 petani bergabung ke dalam koperasi, 500 koperasi bergabung ke petani bergabung ke koperasi, ya 500 ini kan sudah mulai bisa bergeser ekonominya menjadi kecil dan menengah ya, dengan tumbuh gitu ya. Itu mayoritas di pedesaan. Sebagian besar yang tadi saya katakan tadi, saya kira ini ya penting untuk kita melihat sektor. Pak Menteri mengatakan tuh agriculture dan aquaculture ini penting untuk kita perhatikan. Mengapa demikian? Karena secara faktual bisa kita katakan separuh dari pelaku UMKM kita tuh ada di situ. Dan kita berkepentingan dengan sektor pangan ini. Inilah keunggulan bangsa kita. Kita tahu di tengah pandemi COVID kan seluruh negara di dunia mencari keunggulan domestiknya masing-masing supaya dia punya independensi, supaya jangan ketergantungan dengan bangsa lain besar, bahaya ya. Maka yang dilakukan adalah bagaimana memperkuat keunggulan domestiknya. Nah, pertanyaannya apa keunggulan domestik kita? Keunggulan domestik kita itu ada di pertanian dan di perikanan. Kan gitu lebih kurang ya. Nah, kita harus perkuat sektor pangan ini dengan harapan nanti ini yang bisa memberikan lapangan pekerjaan lebih luas, yang bisa memberikan pendapatan lebih banyak ya, dalam berkontribusi terhadap per kapita kita, yang bisa sekaligus juga menurunkan angka kemiskinan di desa-desa kita. Saya kira itu. Kalau soal pembangunan pabrik itu berarti yang tahun ini baru akan dibangun Milak aja? Ada beberapa, saya lupa angkanya, tapi saya akan susulkan. Tahu sih, ada yang dari ini nggak, dari tempatnya Pak Ali ya, Pak? Ada beberapa, saya ikutin tuh ada beberapa ya. Ada nilam, ada bukan yang rumput laut itu, rencana rumput laut itu, tapi masih lagi di kajian-kajiannya kan ada tuh, kan karena kan harus ada visibilitas tadinya itu ya. Ada beberapa komoditi, seingat saya ada 7 atau berapa. Dan itu direncanakan pembangunannya mulai tahun ini?
Iya, yang tahun ini ya, karena kan ada yang tahun kemarin tuh, karena sebelumnya yang tahun ini saya kembangkan yang tahun ini, jadi belum ada, tapi akan dibangun gitu ya. Nah sekarang kita strateginya agak berbeda. Salah satunya adalah dengan cara mungkin kalau untuk bangunannya kita optimalkan yang ada di daerah. Misalnya ada bangunan-bangunan atau pergudangan atau pabrik-pabrik yang tidak termanfaatkan di daerah, aset daerah. Nah kita tinggal perkuat permesinannya dengan petik ya, pabriknya tinggal kita perkuat gitu. Atau kita identifikasi mana ekonomi rakyat yang sudah jalan, tapi perlu ditingkatkan sehingga dia bisa lompat gitu ya. Nah itu yang kita prioritaskan. Tapi apa saja nanti saya kasih Pak Ali nanti kasih. Jadi Bang Zaki dalam konteks soal usia ini banyak sekali mapping lah tapi Abang tetap optimis. Ada 47% terkendala permodalan, klaster sekolah, nah kira-kira ada jalan tengahnya Abang sudah klaster itu yang 47% itu untuk menstimulus anak-anak muda tertarik menggolkan legasi ini di Indonesia. Anak muda terlibat. Iya. Oh, ada dong. Hari ini Pak Menteri sedang di Singapura membawa 15 startup. Iya kan? 15 startup. Untuk bertemu investor-investor yang ada di Singapura. Hari ini sedang berlangsung. Tujuannya adalah bagaimana supaya anak-anak muda ini usaha-usahanya yang sudah sangat inovatif itu ya tidak lagi jago kandang gitulah, lebih kurang sudah mulai go global. Sebelumnya Pak Menteri saya ikut waktu itu ke Jepang membawa lebih kurang 14 kalau saya tidak salah waktu itu 14 startup kita juga, UMKM kita itu ya, itu bertemu sekian ratus pelaku usaha besar di Jepang dengan harapan nanti bisa membangun kemitraan strategis ataupun akses pembiayaan. Sebelumnya lagi dengan Korea. Sekarang kita ada komunikasi dengan Korea. Sudah ada beberapa program yang berjalan dalam kerangka untuk memperkuat startup kita untuk mulai go global, lebih kurang ya. Jadi kalau pertanyaan tadi ya ada dan sedang dilakukan dengan stimulus. Ya, dengan macam-macam. Salah satunya tadi tuh, bayangin aja menterinya nganterin gitu. Jadi kan ya, dalam kerangka untuk itu dengan harapan tuh Pak Menteri ingin ya jangan lagi kita itu gini. Domestic market kita ini besar. Tapi kalau seandainya semua ngurusin di mikro, artinya kita tidak sedang bersaing dengan siapa-siapa. Mikro ini sedang bersaing dengan mikro juga, lebih kurang begitu. Jadi lupakanlah kita ini sedang tidak berhadapan dengan bangsa luar, jangan-jangan kita ini sedang berhadapan dengan tetangga kita sendiri gitu, lebih kurang gitu ya. Kalau terus bertahan dengan metode itu, maka ini harus diperlebar, diperluas. Nah, ada yang mungkin sedang bermain untuk mulai masuk go global. Jadi termasuk startup kita mulai didorong, dikembangkan dalam kerangka itu yang sudah siap. Tapi tentu ada yang memang bermain di pasar domestic market, ada yang bermain di pasar modern, ada yang bermain di pasar becek. Nah, itu kan harus seimbang, ya. Nggak boleh semuanya ada di pasar becek yang pada akhirnya itu membuat mereka tidak berkembang ekonominya. Jadi 100 itu yang tadinya dibagi 5 jadi dibagi 10, dibagi 20. Itu kan kue ekonominya makin sedikit gitu. Nah, sementara ada space yang lebih luas lagi. Makanya tadi saya katakan di awal, digitalisasi ini juga harus kita lihat tidak sebatas urusannya marketplace. Ya, ini kan kita ada apa namanya ya, ada pembacaan yang kurang lengkap juga gitu. Begitu bicara digitalisasi ini bayangkan tuh marketplace. Padahal digitalisasi itu tidak sebatas itu. Kita juga harus lihat kalau marketplace-nya itu padat gitu ya, tapi barangnya nggak ada, itu kan berarti kita jual barang dari negara lain gitu lebih kurang, ya kan? Nah makanya kenapa tadi saya katakan Pak Menteri juga itu sudah menetapkan 7 prioritas dari pengembangan UMKM kita. Ya. Ada pertanian, perikanan disebutkan, ya, ada home decor, ya, ada wisata alam, ada Muslim product misalnya gitu ya, apa fashion Muslim fashion gitu ya. Lalu ada indigenous product itu misalnya begitu. Itu adalah dalam kerangka ini adalah produk-produk yang kita harapkan unggul kita produksinya. Kita punya keunggulan sehingga nanti ini bisa menjadi barang yang kita perdagangkan di dalam marketplace.
Jangan nanti kita kebingungan cari barang tapi banyak yang jualan gitu ya, lebih kurang gitu ya. Ini yang kita harus rubah nih, kita harus mulai geser. Tapi pada intinya saya sampaikan kepada teman-teman ya, apa esensi dari yang sedang dilakukan hari ini, legacy yang sedang ingin diperkuat, atau apa yang ingin yang ingin dikontribusikan dalam kerangka Indonesia 2045 ini. PR terbesar kita itu adalah bagaimana merubah struktur ekonomi kita yang sangat padat di mikro itu, yang pendapatannya sangat kecil itu, kan lebih kurang gitu ya, menjadi dia bisa bergeser menjadi lebih besar. Nah, kami ingin berkontribusi di situ. Pak Menteri ingin kontribusi di situ. Kementerian Koperasi dan UMKM ingin berkontribusi ya untuk menaikkelaskan UMKM kita, menaikkan pendapatan per kapita kita sehingga 2045 kita betul-betul menjadi negara maju. Lebih kurang gitu. Caranya gimana? Caranya tadi ya, satu, usaha-usaha mikronya itu dikembangkan dengan skema klasterisasi, berkooperasi, lalu penguatan daripada medium industri, lalu membangun kemitraan rantai pasok ya, dan pada akhirnya memperkuat digitalisasi kita ya, dan di saat yang sama itu kita harapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan per kapita yang lebih besar. Saya kira